Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an namsi wa syairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukur ala nikmatil aqli wa nikmatil sihatil badani fadlan ta'ala inna hadratina bil mustafa syadina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan imam sunada kitab pedoman ka'anwan wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang penuh bahagia dan tempat yang penuh barokah ini, dalam rangka yaitu mengkaji kitab pedoman KN1 jilid 3, yang mana untuk hari ini adalah pembahasan bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-14 dari kitab pedoman KN1 jilid 3. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ilmi fid dharain amin. Bab yang ke-14 dari kitab pedoman KN1 jilid 3, yaitu menerangkan tanda-tanda hari kiamat. Perlu kita ketahui bahwasanya datangnya hari kiamat itu termasuk salah satu kejadian yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oleh karena itulah saat baginda Nabi Muhammad SAW itu ditanya oleh malaikat Jibril tentang datangnya hari kiamat, Nabi Muhammad SAW itu menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Antara keduanya itu tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, maka Jibril pun juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan itu di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 187, beliau berfirman, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Artinya mereka penduduk Mekah bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan datangnya. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan atau kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Tuhanku yang tahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Nah, sedang tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya sangatlah banyak. Nah, di antara lain tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Yang pertama itu yang A, yaitu munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Nah, nama beliau, maksudnya Imam Mahdi, itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah, itu keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Nah, Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab beliau, yaitu kitab Futuhatul Makkiyah, beliau mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu adalah keturunan Sayyidina Hasan
bin Ali radhiyallahu. Beliau itu dijuluki Al-Mahdi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada makhluk dengan kedatangannya. Nah, diriwayatkan oleh Nu'aim bin Muhammad dari Amirul Mukminin radhiyallahu bahwasanya Imam Mahdi itu dilahirkan di Madinah. Nah, namun Imam Qurtubi dalam kitab beliau yaitu kitab At-Tadhkirah mengatakan bahwa Imam Mahdi itu lahir di Maroko dan datang dari sana melintasi lautan. Nah, sekarang ciri-ciri kalau itu memang Imam Mahdi, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri Imam Mahdi, warna kulit beliau itu agak coklat. Nah, postur tubuhnya sedang, maksudnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, jidatnya di jati beliau itu agak lebar, hidungnya mancung, alisnya itu panjang. Nah, matanya itu lebar, kelihatan bercelak. Nah, adapun giginya, beliau itu giginya putih, bercahaya dan indah. Nah, lebar antara kedua pahanya, dan beliau itu berpakaian putih. Nah, sekarang tentang akhlak Imam Mahdi. Perilaku Imam Mahdi itu selalu sejalan dengan sunnah kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau itu tidak pernah mengusik orang yang tidur. Beliau itu tidak suka penumpahan darah. Nah, beliau itu berperang atas dasar sunnah dan tidak pernah meninggalkan sunnah. Beliau tidak pernah melakukan bid'ah, selalu menegakkan agama. Beliau itu menguasai seluruh dunia seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu seperti beliau itu menguasai seluruh dunia seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Beliau itu akan menghancurkan salib dan membunuh babi. Nah, selama 9 tahun menjadi khalifah, Imam Mahdi itu juga akan mengembalikan Islam seperti semula. Beliau itu akan memenuhi dunia dengan keadilan, tidak seperti sebelumnya yang dipenuhi dengan kezaliman. Nah, beliau itu punya jiwa dermawan. Beliau itu dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi, membuat umat Nabi Muhammad SAW itu tercukupi kebutuhannya. Nah, di samping kehebatan yang dimiliki oleh Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa taala itu juga mengirimkan bantuan 3.000 malaikat untuknya. Nah, pasukan malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Nah, semasa hidup Imam Mahdi, semua hewan itu akan hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling menyakiti. Bahkan binatang-binatang buas pun akan jinak, akan hidup damai dengan para manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan keberkahan dengan adanya Imam Mahdi, sampai 1 mud atau 5 on dari bibit tanaman itu dapat menghasilkan 700 mud atau 350 kilogram. Nah, tiada kejahatan yang terjadi di masa Imam Mahdi hidup, dan tidak akan ada satu orang pun yang membenci keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua atau yang B, tanda-tandanya kalau hari kiamat itu sudah dekat, yaitu keluarnya Dajjal. Nah, di antara tanda yang jelas yang menunjukkan dekatnya hari kiamat dan termasuk fitnah yang terjadi pada masa Imam Mahdi itu adalah munculnya Dajjal. Nah, oleh karena itu termasuk doa Rasulullah SAW yang beliau panjatkan adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnati masiihid Dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon perlindunganmu dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Baihaqi.
Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya Dajjal itu memiliki nama asli. Nama asli Dajjal yaitu Sofi bin Sayyad. Dia itu dilahirkan di kota Madinah. Ini kalau riwayat ini berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Ibnu As-Sayyad adalah Dajjal. Nah, sedangkan menurut Qaul Aso, Dajjal dan Ibnu As-Sayyad itu adalah sosok yang berbeda. Nah, Dajjal itu adalah seorang pemuda berkulit bersih, pendek, rambutnya keriting, berwarna putih, kepalanya besar, mata kirinya tidak ada, dan mata kanannya itu melotot. Nah, di antara kedua matanya itu bertuliskan lafaz kafaro, yang hanya dapat dibaca oleh setiap orang muslim. Pembohong dan suka menipu manusia. Jadi Dajjal itu pembohong, suka menipu manusia. Nah, karakter atau sifat itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu ketika ia itu melamar Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu. Aku telah menjodohkan Fatimah dengan Ali, dan aku bukanlah Dajjal. Maksudnya apa? Maksudnya aku bukan pembohong dan bukan penipu layaknya Dajjal. Nah, Dajjal itu dijuluki Al-Masih. Kenapa? Karena ia itu hanya memiliki satu mata. Hanya memiliki satu mata. Ada yang mengatakan julukan itu dilekatkan padanya. Kenapa? Karena Dajjal itu akan menjelajahi dunia. Nah, Dajjal itu akan keluar dari arah timur, itu dari daerah Asbihan. Nah, setelah penaklukan Konstantinopel, Turki. Nah, Dajjal itu berada di dunia selama 40 hari. Nah, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu. Di hari yang tersisa seperti hari yang kalian alami saat ini. Nah, ia itu kelak akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Baitul Maqdis. Nah, namun menurut riwayat lain yang membunuh itu bukan Nabi Isa, tapi siapa? Yaitu yang membunuh Dajjal adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, C atau yang nomor 3, tanda-tanda akan dekatnya datang hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini berdasarkan keterangan yang ada dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau itu diangkat ke langit, dan di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beliau akan diturunkan ke dunia ketika menjelang hari kiamat, yaitu ketika kondisi orang Islam itu terpojokkan oleh Dajjal. Nah, pada akhirnya Imam Mahdi mengungsikan orang muslim yang saat itu dalam kondisi pangan yang sangat mengenaskan. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bacaan tahmid, tasbih, dan bacaan tahlil itu sebagai makanan pokok orang Islam. Nah, di tempat pengungsian yang begitu lamanya, seorang lelaki itu berkata, sampai kapan kita akan mengungsi dan dalam kesusahan? Marilah kita itu keluar memerangi musuh sampai Allah memberi keputusan kepada kita antara mati syahid atau memenangkan pertandingan. Bukankah kita itu berada di antara dua kebaikan ini? Kemudian mereka melakukan baiat untuk melakukan perang. Nah, pada saat semangat jihad orang muslim itu berkobar, akhirnya turunlah awan gelap yang menghalangi penglihatan mereka.
Nah, pada saat itulah Nabi Isa bin Maryam itu muncul turun dari langit. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan yaitu ketika Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh, tiba-tiba itu muncullah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada sebagian riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih di Damaskus, Syria, yaitu akan turun disertai oleh 2 malaikat. Nah, kemudian Imam Mahdi itu hendak mundur untuk memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Nah, namun Nabi Isa menolaknya dengan halus. Seraya beliau itu berkata sambil memegang kedua pundak Imam Mahdi, "Teruskanlah, karena sholat ini didirikan untuk kaum imami." Nah, setelah selesai sholat, Nabi Isa itu menyuruh membukakan pintu. Dan ketika sudah terbuka, terlihatlah Dajjal beserta yaitu 70.000 pasukan Yahudi yang siap dengan pedang terhunus. Namun ketika Dajjal itu melihat bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah Nabi Isa, maka kontan, yaitu larut seperti garam yang ditaruh ke dalam air. Dan tanpa dikomando, Dajjal itu langsung lari terbirit-birit. Nah, namun Nabi Isa memperingatkan Dajjal, "Percuma kau lari, langkahku jauh lebih cepat melampaui larimu." Dan itu bukan hanya getakan semata. Dajjal mampu disusul oleh Nabi Isa di gerbang Timur Lut, yaitu sebuah daerah yang berada di pinggiran Baitul Maqdis. Nah, tanda-tanda akan dekatnya kejadian hari kiamat yang nomor 3 atau yang D, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk fitnah yang sangat besar itu adalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, dari Yafis bin Nuh alaihissalam. Nah, mereka itu ada 3 jenis. Yang terbesar setinggi pohon. Nah, golongan kedua 4 dhira tingginya. Dan golongan yang ketiga itu berselimut dengan salah satu telinganya dan beralas pada telinga yang lain. Nah, pada saat Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW itu diutus pada Ya'juj Ma'juj untuk mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Namun mereka itu menolak. Maka mereka kelak akan di neraka bersama golongan manusia dan keturunan iblis yang durhaka. Nah, setiap satu dari mereka itu tidak akan mati kecuali meninggalkan keturunan 1000 jiwa lebih. Nah, setiap hari mereka itu menggali dinding yang dulu dibangun oleh Raja Dzulqarnain, seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, namun setiap sampai akan berhasil menembus pada dinding itu, mereka itu beristirahat. Dan esok harinya Allah SWT itu mengembalikannya seperti semula sampai pada waktu dekatnya hari kiamat, maka dinding itu akan dapat ditembus. Nah, tanda-tanda akan dekatnya terjadinya hari kiamat yang nomor 4 atau E, yaitu matahari terbit dari tempat terbenamnya, yaitu di arah barat. Nah, kalau saat ini matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena esok menjelang hari kiamat matahari itu akan terbit dari arah tenggelamnya, yaitu arah barat. Nah, di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat
158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan quling tadhiru inna muntadhirun. Artinya apa? Artinya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut artinya pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia itu belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah, para ulama tafsir beliau-beliau itu sudah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan hari yaum, hari atau yam tadi yang ada dalam ayat di atas itu antara lain adalah terbitnya matahari dari arah barat, dan itu merupakan tanda kiamat kubro. Maksudnya hari kiamat sungguh sudah dekat kejadiannya. Nah, tanda yang kelima atau yang F akan datangnya hari kiamat yaitu diangkatnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Nah, kalau di zaman sekarang masih banyak, kita lihat masih banyak orang yang hafal Al-Quran. Bahkan toko-toko buku itu hampir semuanya menyediakan Al-Quran. Namun kelak ketika mendekati kiamat, Al-Quran itu akan hilang dari ingatan para penghafalnya. Nah, kertas yang sebelumnya itu bertuliskan Al-Quran itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu menjadi tanda bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Nah, Abi Hudzaifah dan Abu Hurairah menjelaskan kronologi terjadinya hal itu. Itu pada suatu malam Allah itu akan mengangkat Al-Quran, hingga akhirnya ketika menjelang pagi manusia itu sudah tidak mengingat apa-apa yang mereka hafal dari Al-Quran satu huruf pun. Nah, sekarang kesimpulan dari keterangan tanda-tanda hari kiamat mulai awal tadi sampai akhir, kesimpulannya hari kiamat itu adalah sebuah kejadian yang maha dahsyat. Nah, hari kiamat juga disebut dengan hari pembalasan. Kenapa? Karena pada hari itu semua amal perbuatan jin dan manusia yang pernah dikerjakan semasa di dunia itu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kapan tepatnya kejadian hari kiamat? Allah SWT tidak menjelaskan secara pasti. Namun untuk antisipasi bagi kita semua, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan dengan sangat rinci. Di antara tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat adalah munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan diangkatnya Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan dari mempelajari kitab Pedoman KNU ini oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang manfaat barakah fid wa dunya akhirah, dan dapat membimbing kepada diri kita dan orang yang ada di sekitar kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira wa manatan salihah wa amran tawila. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an thayyiban tijaratan lan tabur. Allahumma balighna sanata makata wal madinata bis salamati wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytik. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma saqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa taubatan nasuha wa rizqan wasi'an. Allahumma tsabbit imanana wa aslamana fid dunya wal akhirah. Ilayya fina wa fa'ana wa fir. Allahumma lana wa li abaina wa li ummatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Innaka mujibud da'wati wa munsilal barakati wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.